Halo para penonton dimanapun kalian berada, selamat datang di channel Dango Inspirasi Uda Joni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bersua dalam Dango Inspirasi Channel, sebuah channel yang fokus pada isu-isu pemberdayaan. Sobat-sobat pemberdayaan semua, hari ini kita kembali mendiskusikan tentang politik pertanian. Setelah kita sebelumnya juga mendiskusikan tentang topik ini, kalau sebelumnya kita lebih fokus pada aspek politik pertanian. Nah, hari ini kita akan mencoba meninjau politik pertanian ini dari masa ke masa, dan itu di hadapan kita juga sudah hadir yang memang sangat memahami soal politik pertanian, Bapak Dr. Endri Martius, yang biasa kami panggil Daen. Selamat sore, Daen. Selamat sore. Den. Jatuh, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Oke, dan kita langsung aja melanjutkan diskusi kita sebelumnya terhadap persoalan itu. Bisa gambarkan ini seperti apa politik pertanian dari masa ke masa, yang lebih detailnya seperti apa yang terjadi. Silakan. Terima kasih. Seperti yang kita ungkapkan sebelumnya, menariknya membahas politik pertanian tentu kalau kita melihat bagaimana relasi antar aktor dalam berpolitik dan bagaimana efek relasi itu terhadap apa efeknya, pokoknya secara keseluruhan lah, kepada aktor-aktor itu sendiri ataupun kepada lingkungannya. Dulu kita lihat ada relasi-relasi antar aktor itu dari sisi misalnya dominasi, diskriminasi, dependensi, eksploitasi sebelumnya, dan kemudian dependensi. Jadi ada pihak yang mendominasi, ada yang terdominasi, ada yang memperlakukan sesuatu bersifat diskriminatif, dan ada yang terdiskriminasi, dan seterusnya. Itu menariknya kita berbicara tentang politik pertanian. Jadi kalau kita lihat sekarang itu, kalau kita lihat dia dari masa ke masa, maka ada faktor yang paling penting juga disimak, gitu. Yaitu satu, yang menjadi seperti wahana terjadinya dominasi dan diskriminasi itu. Yang pertama yaitu tentu aktor pemerintah negara. Yang kedua pasar, dan dalam hal ini tentu menjurus kepada ada kaum kapitalis di sini. Dua aktor ini amat penting, dan satu lagi aktor penting adalah rakyat. Nah, tapi rakyat mungkin kita lihat mungkin nanti di mana posisinya bisa saja yang dia tidak memainkan peran penting. Dan itulah yang kita lihat dari waktu ke waktu. Bagaimana kawin mawin antara kekuasaan atau negara dengan pasar ini. Itu menariknya melihat dari kronologis atau politik pertanian dari waktu ke waktu, melihat bagaimana kawin mawinnya itu. Dan yang perlu kita tarik kesimpulan segera, cepat, ini bukan kesimpulan tapi semacam proyeksinya, kawin mawin antara kekuasaan dan ini bukan lagi dalam bentuk dia orang aktor pertama, tapi sudah ada menjadi keturunan-keturunan gitu. Jadi kita tidak tahu sekarang itu sudah di mana gitu. Yang menjadi aktor politik itu siapa lagi, karena dia sudah turunan dari kekuasaan dan pasar itu. Kalau di zaman kolonial itu jelas itu. Nah, itu kira-kira framing kita atau kerangka kita membahas politik pertanian dari waktu itu. Jadi kalau kita lihat sedikit tentang di zaman kolonial itu kan ada Belanda lah. Kalau dulu awal-awalnya kan diwakili oleh Kamar Dagang, perusahaan dagang VOC, kemudian langsung pemerintahan Belanda itu sendiri yang terlibat langsung apakah seperti penjajahan itu kan. Tapi yang kita lihat kalau sekarang kan ada pemerintah, ada kapitalisme bermain juga. Kalau di zaman Belanda itu sepertinya antara pemerintah dengan kapitalisme langsung menjadi satu badan juga kan. Seperti apa nih? Kalau kita lihat dengan alat dominasi seperti apa? Secara spesifik kita lihat dulu kan,
politik pertanian itu dulu kan kalau persoalan pertanian kan urusan lokal, yang menjadi urusan menjadi agak lebih menjadi besar, menjadi berhubungan dengan kekuasaan itu pada saat dia jadi komoditas, sudah menjadi, misalnya kalau dulu produknya rempah-rempah, mulai dengan jadi penguasaan perdagangan rempah-rempah. Jadi ada VOC. Jadi VOC itu adalah seperti perusahaan dagang yang berusaha memonopoli Perdagangan penguasaan dari rempah-rempah itu. Jadi mungkin pada saat itu persaingan yang ketat kan perusahaan Belanda dengan perusahaan Inggris, gitu kan. Jadi ada VOC, gitu. Dan VOC ini bukan pelaku perdagangan murni, tapi juga didukung dengan kekuatan militer, gitu. Jadi aktornya mudah terbaca, gitu. Bagaimana hubungan antar aktor itu jelas dibaca. Jadi setidaknya mungkin ada 3 pihak, gitu. Pedagang, militer, tapi militer sebagai supporting saja di situ. Mungkin ini militer ini mungkin seizin atau perwakilan dari pemerintahan Belanda atau apa, sudah itu pihak rakyat pribumi di Indonesia ini kan. Mungkin juga di situ ada kerajaan macam-macam, tapi itu kan elaborasi saja gitu. Tapi yang jelas sekarang hubungannya bagaimana komoditas pertanian ini dimonopoli oleh sebuah korporasi perdagangan yang dibangun oleh pihak penjajah gitu. Embrio penjajahan lah gitu. Itu kira-kira di zaman VOC. Setelah itu memang terbentuk teritorialisasi benar gitu tentang politik pertanian. Jadi katakanlah ini sudah diformalkan menjadi kawasan suatu Jadi politik pertanian memang sudah ada basis teritorinya. Namanya mungkin ini daerah jajahan lah gitu. Di situ aktornya kan sudah berubah itu. Memang aktor utamanya pemerintahan Belanda dan kaum yang terjajah, penjajah. Dua aja yang ada itu. Pemerintahan Belanda sebagai penjajah dan rakyat Indonesia sebagai orang yang terjajah dan terjajah. Yang lain-lain itu menjadi sporting jadinya. Nah, jadi misalnya nanti kan juga ada perkebunan, ada korporasi juga, korporasi Belanda dan segala. Nah, tapi kira-kira begitu formasi dari politik pertanian di Indonesia. Di zaman Belanda itu kan juga panjang itu. Banyak keputusan-keputusan dari pemerintahan Belanda ya, dari awal sampai akhir, sampai nanti tahun berapa 45 dan 49 berakhir penjajahan Indonesia. Kalau kita lihat, kalau kita baca dari sisi alat politik, jadi seperti ada dominasi, ada diskriminasi, ada eksploitasi, kemudian ada dependensi. Nah, situasi waktu itu seperti apa yang hanya pada diskriminasi saja, sudah memang sudah menjadi sampai ke dependensi juga. Seperti apa nih digambarkan ketika jajahan? Jelas di Belanda itu muaranya memang harus dependensi, kan tidak merdeka. Memang dependensi membuat tergantung. Tujuan dari penjajahan kan memang mengeksploitasi. Jadi dominasi dan diskriminasi itu memang dalam desain menjadi skenario. Jadi di awal itu kan ada namanya politik kultur stelzer, tanah paksa. Jadi kan memang tujuan pertamanya, tujuan akhirnya padanya membuat dependensi ketergantungan itu langsung gitu. Dan aktornya mudah dibaca. Ada pihak dari pemerintahan Belanda untuk mengeksploitasi rakyat Indonesia. Kan itu kan bentuk-bentuk yang paling kasar. Jadi mungkin itu bukan perkawinan mungkin, tapi dalam politik mungkin itu kawin main pasar, tapi seperti itu pemerkosaan sepertinya itu dalam bahasa yang vulgarnya begitu. Ini kan tidak ada transaksi terjadi, tapi transaksi yang dipaksakan. Kan transaksi dipaksa, orang harus melakukan ini, menghasilkan sebuah komunitas dirampas oleh pihak Belanda, kan begitu pikirannya. Dan itulah yang makin lama makin diperhalus sampai nanti di masa akhir penjajahan. Gitu. Juga ada politik dulu istilahnya politik etis. Sebelum itu ada juga namanya agraris weight, ada namanya undang-undang tentang agraria gitu. Jadi sudah melalui regulasi juga ketika itu penguasaan atau politik pertanian ini dimainkan. Iyalah. Jadi penjajahan itu kan namanya politik pertanian, namanya penjajahan itu kan kalau penjajahan yang bagus itu kan
penjajahan berkelanjutan. Jadi sebenarnya sudah ada konsep berlanjutan itu di zaman berkelanjutan, sudah ada di zaman kolonial. Kalau misalnya dilakukan eksploitasi tanpa konsep keberlanjutan, tentu sebentar. Kalau kita mengeksploitasi terkuras, jadi harus dirawat gitu. Petani ini juga harus dirawat. Kalau itu nggak bisa dieksploitasi. Jadi petani ini sejak awal memang di skenario kan, di dalam sebuah politik yang namanya petani ini hidup segan, Tidak mau ya waktu mati tak boleh. mati tak boleh. Kalau jadi jelas seperti itu. Jadi di zaman sebenarnya di era apa namanya, di era politik agraria itu kan pertama ada namanya agraris Sweat, namanya 18 berapa itu? Saya lupa. Itu kan tanah itu kan dikuasai oleh rakyat. Ada dua bentuk penguasaan tanah. Ada tanah komunal, ada tanah yang sudah privat. Kalau komunal misalnya di tempat kita di Sumatera ini komunal, itu sulit dikuasai oleh pemerintah, padahal dia butuh sumber daya lahan itu, tanah itu. Di Jawa ada pula perlakuan adat yang berbeda dengan berkebalikan. Tanah itu sebenarnya dimiliki raja tapi dikuasai oleh banyak orang. Jadi harus ada politik. Jadi politik di Belanda berbeda, politik di Jawa berbeda dengan politik di Sumatera. Jadi pada saat itu kalau di Jawa, bagaimana supaya tanah itu bisa disatukan. Kalau dikuasai, kalau misalnya memang bisa rajanya bisa ditunjuk, ditaklukkan, tapi kan tanahnya di bawah banyak orang. Maka dicarikan kekuasaan untuk memegang tanah itu, mengendalikan. Itu kalau kita baca sejarah di Jawa, kalau kita lihat di Jawa itu kan memang penguasaan lahan tanah itu kan milik raja-raja. Ya, tapi itu yang langsung dikuasai dengan. Tapi tidak bisa. Artinya karena dia sudah terpecah penguasaannya itu pada orang-orang tertentu. Raja pemiliknya saja. Tapi kan bagaimana mengolah raja kalau harus dilibatkan orang semua kan? Dengan demikian ada politik namanya di situ mencari perwakilan raja ini yang bisa mengelola orang banyak. Maka pertama diperkenalkan namanya di situ memperkuat kedudukan misalnya kepala desa, bekel, pemungut pajak, macam-macam yang bisa mengelola. Jadi muncul institusi baru di desa itu sehingga tanah itu bisa dikuasai oleh pihak Belanda. Nah, berbeda kalau di Sumatera Barat, tanah itu memang dimiliki secara komunal oleh oleh nenek mama atau kepala kaum yang ada di kaum ada. Kalau di situ dikonsolidasi untuk disatukan, dicarikan orangnya, di sini dipecah, sehingga muncul diperkenalkan namanya Ganggam Bontua kalau di Sumatera Barat, supaya orang itu sudah mulai berpikir tanah itu agak privat. Sudah itu kalau di Sumatera Barat juga diperkenalkan namanya Pangulu yang digaji oleh pemerintah, namanya Pangulu Basure, authorized Pangulu yang digaji oleh pemerintah. Ini istilahnya mungkin tuan pulare itu memang tidak apa ya iya. Sementara itu gagasan untuk tumbuh itu juga sudah berkembang, artinya gagasan sudah ada, teori sudah mengumpul juga. Jadi pada saat itu sudah mulai ada debat antara namanya ada hukum yang sifatnya hukum formal yang terbawa dari Belanda, dan ada hukum adat. Jadi supaya adanya tensi antara kedua hukum itu, maka di situ ada namanya Van Vollenhoven gitu berpikir, tanah jajan. Saya tidak tahu ini apakah dia dalam rangka membela Indonesia. Akhirnya sebenarnya isinya malah memberi akal kepada penjajah untuk menjinakkan, karena hukum adat tidak bisa dilanggar saja. Kalau kita lakukan penyeragaman namanya unifikasi, tidak bisa juga. Tapi pokoknya menjadi isu pada saat zaman penjajahan Belanda itu, karena ada para akademisi atau para orang yang level punya ilmuwan pada saat itu berpikir tentang mempertentangkan ada unifikasi namanya dengan hukum adat. Tapi itu bagi saya, menurut saya, kalau di dalam framing penjajahan tetap saja membuat penjajah menjadi lebih mulus. Itu kira-kira. Ya, jadi intinya sebenarnya apapun penggambarannya situasi politik pertanian ketika itu, kalau kita lihat dari kaca dominasi, eksploitasi, dan sampai pada definisi, memang
Apalagi kalau kita kaitkan dengan diskusi kita kemarin dengan law politik, ex politik, di mana law politik itu lebih menekankan kepentingan pihak-pihak yang bermain di situ, dan ex politik tidak ada nilai-nilainya. Nah, dalam konteks mana memang hanya law politik saja yang muncul dalam politik pertanian. Ini politik yang menguntungkan Belanda, walaupun ada sedikitnya juga yang ada nilai-nilainya di situ, mungkin bisa disimpulkan. Secara keilmuan menjadi kaya, tapi sebenarnya ujungnya tetap kan memang namanya penjajahan kolonial. Jadi framingnya memang kolonial untuk membuat mengeksploitasi kan bagaimana kekayaan Indonesia di bawah. Itu kan apa saja, seperti game saja, seperti permainan saja. Dan permainan itulah yang makin kaya variasinya dan mungkin makin lembut ya, atau macam-macam. Kalau kita lihat lagi kemudian kan ada namanya politik etis. Politik etis ada namanya politik etis di bidang irigasi. Jadi di situ tuh sudah ada upaya pemerintahan memperhatikan petani, katanya, memperhatikan kekuatan pangan lokal, gitu, memperbaiki apa namanya. Jadi sudah muncul politik etis, politik balas budi atas eksploitasi, dominasi. Tapi memang ada sedikit bagian juga yang untuk balas budi dari hasil eksploitasi. Menurut saya itu sekarang menjadi adaptasi saja. Mungkin ada perjuangan murni dari pihak tertentu, kan tidak semua orang. Kalangan humanis dari pihak Belanda sendiri kan ada yang berpihak ke Indonesia ya, juga, ada. Yang tidak suka dengan eksploitasi, dominasi. Iya. Kan Tapi dalam praktek tetap juga itu menjadi bagian dari Belanda. Karena begini, ternyata akibat daripada politik etis itu kan sebenarnya, atau bukan akibat, tapi terlihat sekali kenapa misalnya perlu benar pemerintah Belanda itu membantu masyarakat, misalnya pertanian bidang pangan ini, irigasi di Provinsi ini. Ada kajian yang mengatakan malah itu supaya harga pangan rendah. Nah, kalau harga pangan rendah kan relatif kestabilisan sosial tinggi. Sudah itu upah buruh rendah. Upah buruh ini faktor untuk mengeksploitasi bangsa ini. Karena nanti buruh itu dipekerjakan di perkebunan, di pertambangan dan segala. Jadi tetap saja kebaikan-kebaikan itu dilihat seperti itu. Jadi dan pandangan kritis, kalau framingnya atau bingkanya itu adalah penjajahan, tetap saja ada kebaikan-kebaikan dari keilmuan tetap berujung kepada eksploitasi dan dependensi. Tapi kan kita tidak tahu, ternyata Indonesia jadi merdeka juga karena tidak semua bisa dikontrol. Walaupun ada, artinya gini, politik etis itulah yang nanti sedikit membuat pencerahan, dan mungkin itu juga yang bisa kita sebut satu titik awal munculnya kemerdekaan Indonesia. Bisa dikatakan seperti itu juga, sebagai bagian dari politik pertaniannya. Salah satunya politik pertanian. Tentu saja, karena mobilitas penduduk menjadi tinggi. Jadi orang makin terbuka matanya, cerdas. Orang mulai sekolah sampai ke Belanda macam-macam. Jadi dan kalau komunikasinya terbuka seperti itu, wacana publiknya menjadi terbuka, dan itu membuat saya rasa itu makin menjadi bisa orang membandingkan diri. Misalnya pejuang-pejuang Indonesia kan sudah bisa membaca apa yang terjadi di India dan segala. Jadi menurut saya itu mungkin sudah masanya kolonialisme itu makin sulit. Karena kan memang kolonialisme ini yang lebih langsung seperti itu hilang, hampir hilang di seluruh muka bumi, artinya di berbagai tempat. Dan ini yang menarik kita lihat, apakah kolonialisme ini hilang dalam pengertian langsung terbunuh akar-akarnya, atau dia hilang dalam pengertian? Ya, makanya kita coba lihat dari sisi setelah kemerdekaan. Ketika kita merdeka kan tegas-tegas menyatakan terbuka. Politiknya adalah sebenarnya politik kesejahteraan. Tujuan kemerdekaan itu kan mesejahterakan rakyat. Bagian terbesar rakyat Indonesia itu adalah petani waktu itu. Bagaimana ketika masa setelah kemerdekaan politik pertanian ini dilaksanakan, apakah tidak ada bedanya dengan apa atau seperti apa yang terjadi dalam pandangan? Jadi ringkasnya, semakin hari setelah kemerdekaan, apalagi kini, kita tidak bisa menafikan eksistensi pasar dan para kapitalis. Dulu dia bisa di belakang, kalau bisa pemerintahan Belanda, dia di belakang. Kan langsung bagian dari
pemerintahan penjara bagian dari kapitalis itu murni kan. Kalau sekarang dia menjadi aktor yang terpisah dengan pemerintahan itu. Ya jadi sudah kawin mawin yang artinya sudah jadi turunan. Jadi aktor itu kita tidak bisa melihat dengan cara yang lama lagi. Jangan-jangan dia sudah jadi aktor. Apalagi sekarang itu namanya liberalisasi pasar. Liberalisasi pasar kan persoalan politik pertanian kita kan bukan politik yang terkungkung oleh teritori Indonesia lagi kan. Kan itu sudah kesepakatan kita itu. Kita masuk ke liberalisasi pasar. Itu indikasi bahwa peran dari pemerintah direposisi kan, harus direposisi. Kita kenal dulu di tahun berapa itu ada namanya privatisasi. Dulu kan ada deregulasi, itu bentuk-bentuk dulu kan awal-awal kemerdekaan itu kan ada seluruh perusahaan-perusahaan Belanda ini, perkebunan Belanda itu kan dinasionalisasi oleh. Ya setelah itu kan ada di era di zaman pemerintahan sebelum reformasi kan ada namanya privatisasi. Itu artinya deregulasi kan berarti peran pemerintah dikurangi. Nah artinya kan pasar kalau kita lihat masa Orde Lama, kalau kita bagilah masa Orde Lama, masa Orde Baru ya, kemudian ada masa reformasi hari ini. Masa Orde Lama memang kan ada nasionalisasi, jadi seluruh perusahaan-perusahaan Belanda berarti negara kuat betul untuk kesejahteraan rakyatnya seperti itu. Nah kemudian mulai bergeser zaman Orde Baru, mulai masuk privatisasi, pemilik-milik perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan nasional. Nah seperti apa dia bisa menganggapnya? Jadi kita tidak mencoba ke ujung tentang kesejahteraan dulu. Kita kan cuma membahas tentang dulu di zaman kolonial sampai di awal kemerdekaan, posisi aktor yang paling kuat adalah negara dan pemerintah. Tapi kemudian pasar mendapatkan tempat. Jadi privatisasi dan deregulasi itu memberi tempat kepada pasar dan kaum kapitalis. Karena deregulasi berarti kan mengurangi ikatan-ikatan keleluasaan daripada korporasi untuk berkecimpung di dalam pertanian ini dalam pengertian bisnis diberi ruang kan begitu kan. Privatisasi jelas. Privatisasi kan berarti urusannya sifatnya yang di bawah negara diberikan kepada hak-hak privat lebih di ruang untuk privat lebih luas diberi. Dan menurut saya ini yang menariknya begitu. Berarti pemerintah itu mereposisi perannya ke fungsi-fungsinya menjadi mungkin berimbang dengan pasar menjadi. Dan memang ada kan kalau di negara dalam paham itu kan gitu. Intervensi pemerintah itu kan memang tidak boleh dibatasi hanya kalau pasar gagal gitu. Dan mazhab itu kan ada. Dan itu terasa makin kuat. Kalau pasar yang bermain kan tentu pemain pasar yang menjadi aktornya. Pemain pasar siapa? Itu pedagang-pedagang bermain di pasar, perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam pasar ini. Nah, di dalam sistem ekonomi kapitalis tentu para kapitalis lah yang memain peran. Nah, sekarang apakah kalau kita lihat dengan cara misalnya sistem kapitalis itu dia punya teritori enggak? Kalau negara kan jelas teritori. Tapi kalau kapital nggak kelihatan siapa teritorinya kan. Ya. Kalau begitu politik pertanian kan bergeser. Artinya muncul pelaku baru ya. Artinya kalau tadi memang pedagang Belanda pemerintahan langsung. Nah, dulu pelakunya kan pelaku asing juga itu. Tapi bukan perusahaan ya. Tapi kalau sekarang satu sisi, kemudian ada pelaku-pelaku pasar yang ingin mendominasi, eksploitasi. Sekarang itu pelaku itu menurut saya hampir sama. Tapi dia berselindung sekarang. Pelaku-pelaku itu menjadi tidak aktif dia, tapi dia menentukan. Itu yang namanya shareholder namanya di dalam kalau sistem. Kalau dulu kan stakeholder namanya. Shareholdernya, kalau shareholder, kalau kita misalnya
kita mau jadi pelaku misalnya di luar negeri kan, kalau menjadi hebat menguasai misalnya, ya belilah perusahaannya. Kita yang punya kan selesai. Jadi kita sebenarnya kesempatan bagi orang pelaku di Indonesia untuk memainkan perannya, memainkan kekuatannya di tempat lain. Tapi kalau kita lihat kasus Indonesia kan, yang masuk itu kan kapital dari, artinya investasi itu dari luar. Itu saja strukturnya kita lihat. Kalau misalnya siapa di belakang itu. Kalau mau lebih eksplisit kan kita lihat perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia ini, mau di pertanian misalnya sawit itu kan jelas itu. Nah, siapa ownernya? Apa bentuk perusahaannya? Apa bentuk perusahaannya kan jelas itu. Perusahaannya mana? Perusahaan publik atau perusahaan privat? Kalau perusahaan privat kan berarti kan semakin sulit dikontrol. Ya, artinya Dan, kalau kita lihat dari kacamata eksploitasi dominasi itu memang tidak ada yang perubahan yang signifikan sebenarnya. Tidak ada perubahan yang signifikan antara bahwa proses eksploitasi, diskriminasi, dominasi sampai definisi memang seperti itu aja berlanjut sampai. Kita belum sampai menyimpulkan itu, tapi nampak kesannya seperti itu. Tidak merubah sebenarnya bentuk pola-pola yang berlaku di dalam kolonial. Memang pelakunya memang agak bergeser atau memang tidak bergeser dan mudah dipetakan, dianalisis. Kalau sekarang lebih abstrak, lebih konsep yang dia mainkan di sana, sistem yang dia mainkan di sana. Ya, artinya karena tidak bisa diteorisasi dengan cara yang lama. Kalau kita mengangkat kapital sekarang, itu yang namanya peristiwa globalisasi itu begitu. Kita tidak tahu. Karena ya perusahaan itu kan sudah transnasional kebanyakan. Tidak enak. Jadi pertanian sudah seperti itu. Sehingga orang mengatakan di bidang pangan saja. Pangan ini bagian daripada industri pangan dunia. Jadi petani-petani kita itu adalah pekerja di sebuah industri pangan. Jadi bukan lagi dianggap dia di dalam teritori atau otonom, tidak lagi. Artinya politik pertanian yang terjadi hari ini dalam kacamata dan masih tetap melanggengkan ala-ala eksploitasi, diskriminasi itu tadi. Kalaupun ada pemerintah, memang itu hanya bagian dari yang dipakai juga untuk melanggengkan itu memang. Pemerintah belum bisa mampu mendorong yang sifatnya. Jadi tendensinya yang menurut saya memang terjadi itu. Tapi yang menarik itu bukan mengkaji diskriminasi dulu. Kenapa? Itu sudah sebuah keniscayaan. Yang paling kita coba lihat formasi pembentukan sistem bagaimana sistem pertanian itu, sistem perdagangan pertanian, sistem ketahanan pangan, sistem pangan dan segalanya. Jadi kita lihat, kalau kita mau spesifik, kita coba lihat, kalau satu misalnya bisnis pertanian, kita lihat rantai pasoknya bagaimana, rantai nilainya bagaimana. Itu ternyata sudah tidak seperti itu. Jadi politik pertanian yang berbeda. Sekarang misalnya kalau kita ngomong misalnya politik pertanian, kita misalnya fokus saja pembahasan kita ke arah bagaimana pertanian untuk padi sawah. Pupuk misalnya. Pupuk itu kan sudah eksternal input. Eksternal input itu bukan sekedar artinya di luar dari tempat kita, misalnya di Sumatera Barat, orang petani di luar Sumatera, tidak. Bahan bakunya malah sudah dari negara lain. Kan politik pertaniannya berarti kan domain wilayah politik pertanian kan tidak seperti itu lagi. Sudah. Jadi kemudian lebih kompleks ya. Lebih kompleks sekarang, artinya pemain pelaku-pelaku ini tidak hanya melibatkan aktor-aktor lokal tapi juga aktor-aktor global yang bermain dalam itu, dan memang orientasinya pada pencengkraman pada petaninya sebenarnya. Jadi politik kesejahteraan jauh tidak tercapai, tapi
upaya pencengkraman ini dalam bentuk yang ya kompleksitas. Jadi mungkin kalau mau diskusinya agak memang harus berpilah juga. Sekarang kan agak mencuat pengertian. Kan berlaku juga di pertanian, ada namanya oligarki. Itu kan sebuah sistem adanya kawin-mawin antara para pihak korporasi dengan penguasa dan segala. Dan itu tentu tidak terkecuali di sektor pertanian. Jadi kalau kita mendiskusikan itu ya terpaksa bisa kita pilih-pilih. Misalnya perkebunan bisa dipilah pula itu. Perkebunan misalnya di sawit dengan yang tidak sawit misalnya berbeda lagi. Di pangan misalnya dan lain-lain. Sebagai kunci sebenarnya dalam politik pertanian yang mengkhawatirkan sekarang itu adalah bahwasanya aspek kedaulatan dari aktor tertentu menjadi, mungkin itu yang harus dijawab. Jadi politik pertanian ini sebenarnya politik yang bagus, itu kan politik tinggi, itu bukan saja kita bercerita meningkatkan kesejahteraan, tapi bagaimana kedaulatan. Nggak mungkin kesejahteraan tanpa kedaulatan. Jadi kedaulatan petani menjadi isu yang penting ke depan. Kita lihatlah bagaimana kedaulatan. Jadi artinya memang dorongan itu politik kesejahteraan kedaulatan itu menjadi penting sambil mengeliminasi politik rendahnya yang ekspektasi. Ini harus kita upayakan terus untuk semakin lama semakin hilang. Ya. Saya rasa itu saja mungkin bagaimana kita melihat berkomparasi dari zaman kolonial dan zaman sekarang. Jadi kan kalau kita lihat dominasi itu kan ada terus. Itu kan niscaya, diskriminasi ada, tapi kan aktor-aktornya mungkin bergeser orangnya dan cara-caranya, kemunculannya lebih canggih lagi mungkin cara. Ya karena instrumen-instrumen untuk begitu kan berbeda. Kalau dulu orang berdagang artinya dengan transaksi konvensional, membawa komoditas misalnya dari sini dari pihak Belanda diambil, dibeli, dibawa ke Belanda. Namanya namanya pasar konvensional. Sekarang ada namanya forward market. Ada nama pasar lelang, virtual market. Jadi bagaimana membaca politiknya itu? Setidaknya kita sudah dapat kesimpulan nah sekarang diskriminasi itu tetap ada, eksploitasi tetap ada, pasti ada yang mengeksploitasi, pasti ada yang tereksploitasi. Satu aspek yang paling penting untuk mengatasi itu, kita tidak hanya melihat mengusahakan saja dari bagaimana kesejahteraan dan keadilan bagi petani, tapi juga kedaulatannya harus kita pertimbangkan. Saya rasa begitu Pak ya. Oke, dan mungkin cukup ya diskusi kita hari ini, mungkin kita akan lanjutkan lagi nanti dengan memperdalam apa yang menjadi tema kita tentang politik. Demikian sobat-sobat pemberdayaan diskusi kita tentang politik pertanian dan lebih spesifiknya politik pertanian dari masa ke masa. Bisa kita simpulkan bahwa apa yang terjadi dengan zaman penjajahan dan zaman sekarang ini belum begitu atau belum jauh berbeda sebenarnya. Proses eksploitasi, proses dominasi sampai dependensi itu masih saja terjadi hari ini, dan tentu itu yang harus kita dorong untuk bagaimana dibahas secara terus-menerus sehingga memang apa yang disebutkan oleh ini politik petani itu menjadi sebuah proses kedaulatan dan proses kesejahteraan itu bisa terjadi di zaman sekarang. Demikian sobat-sobat pemberdayaan, semoga ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.